Baik, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di kelas nama Institute Ulumul Quran kelas 104. Em, Hari ini Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Denny Setiawan yang akan eh, membimbing majelis ilmu kita pada hari ini. Ustadz Denny merupakan mahasiswa S2 Ulumul Quran di Syifa Al Mesir dan em, siswa di program Mahat Mufasir Saudi Arabia. Mungkin eh, dengan keterbatasan waktu, sesi kami serahkan kepada Ustadz Denny. Ustadz Denny, eh, silakan. Ya, tes suara kedengaran ya. Masuk. Ustadz. Oke, baik. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu ya dari serangkaian pelajaran kita yang sudah kita lewati dari Ulumul Quran 101, 102, 103. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terus diberikan rasa istiqomah dan penasaran dan untuk terus menuntut ilmu di bidang ulumul Quran ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelengkap kita ya di kelas ulumul Quran yang sudah kalau tidak salah mungkin dari 2 tahun terakhir ya kita mengawali dari di kelas 101 dan ini memang kalau di buku panduan kita ada di ujung-ujung pembahasan dan eh, ini sebenarnya materinya mudah ya jadi nanti insya Allah lihat satu persatu dan kita lihat apa sih problem di apa namanya materi yang pertama ini. Eh, oleh karena itu ya kita memohon taufik ya dan hidayah tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya agar kita bisa terus mengaplikasikan ilmu kita dari apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya dan menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang kita akan pelajari. Eh, Slide sudah kelihatan ya. Saya sudah share di sini. Jadi materi yang kita akan bahas ya kalau kita lihat di rangkaian yang sudah kita lewati. Jadi memang ini terakhir ya di kelas level 1 gitu ya, yang ada 4 pembahasan atau 32 pertemuan. Nah, dari yang udah kita awali di 101, 102, dan 103 yang beririsan dengan usul fikih, maka nanti di akhir kita lihat mulai mengerucut eh, masuk ke tafsir ya. Maksudnya nanti akan dijelaskan beberapa eh, apa namanya tipikal tafsir dan bentuk tafsir atau mungkin alih bahasa gitu ya yang paling sederhana itu adalah diterjemah ya. Meskipun terjemah ini maknanya luas ya, bukan hanya di situ juga ada macam-macamnya gitu ya yang pada akhirnya sebenarnya terjemah itu eh, kita ingin memahamkan orang gitu ya. Kita ingin memahamkan lawan bicara. Kita akan lihat di terjemahan Al-Quran ini. Untuk materi 2 dan selanjutnya nanti kita lihat ya di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, hari ini kita akan bahas apa? Jadi hari ini kita akan bahas di nomor 1. Ya, kemudian seperti biasa di antara indikator pemahaman yang
apa namanya kita harapkan dari setelah selesai pertemuan hari ini. Simpel saja. Pertama, nanti teman-teman semua bisa melihat ya, menjelaskan. Nanti kalau ditanya bisa lebih paham terjemah Al-Quran itu apa sih gitu ya. Kadang kita mungkin suka baca terjemah tapi malah jadi bingung gitu ya. Akhirnya kita merujuk ke tafsir ya, karena itu sisi kelemahannya. Tapi ya mungkin tafsir panjang gitu ya. Atau mungkin kita lihat di luar sana ada terjemah per kata atau yang lain. Ya, itu bagus dari beberapa sisi gitu ya. Untuk menambah kosakata atau yang lain. Nanti kita lihat ya bagaimana teori-teori yang ada. Kemudian hukum terjemahan Al-Quran itu sendiri seperti apa? Nah, ini hukum ini sebenarnya berkaitan dengan eh, memposisikan terjemahan yang ada itu seperti apa ya kedudukannya terhadap Al-Quran atau teks aslinya sendiri gitu ya. Karena mau nggak mau Al-Quran ya itu kalamullah gitu. Sedangkan terjemah tentunya ini produk buatan dari makhluk. Tentunya nggak akan terjadi namanya ekivalensi ya, kesetaraan produk manusia dengan apa namanya teks yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah bahas ya bahwa Al-Qur'an itu kalamullah di pertemuan sebelumnya. Kemudian sedikit sejarah nanti ya, dan mungkin beberapa diskusi ya berkaitan dengan terjemahan Al-Qur'an ini. Nanti diskusinya kita limitasi di 4 pembahasan ini yang nanti kita akan detailkan satu persatu. Nah, di awal dulu ya, sebelum kita masuk, jadi apa namanya, ketika dulu Al-Quran turun, kita udah bahas cara turunnya dan seterusnya ya. Tapi kan pada akhirnya Al-Quran dikodifikasi ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan tentang kodifikasi Al-Quran. Kemudian Islam berkembang, ya dakwah mulai ekspansi ya. Maka di situ kan ada muncul masalah-masalah baru ya, tatkala orang-orang non-Arab, Ajam itu berusaha atau harus bisa memahami Al-Quran itu sendiri yang menggunakan bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu tentunya bukan bahasa ibu mereka. Namun pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala harus sampai. Ya gimana caranya? Entah itu dari objek dakwahnya yang harus belajar bahasa Arab untuk memahami ayat-ayat, atau kebalikan, yaitu dari sisi dai ya atau para ulama ketika itu untuk eh, mengalih bahasakan gitu ya kan, mengalih bahasakan Al-Quran ke bahasa mereka supaya tegak ya hujah apa namanya keislaman untuk mereka. Nah, inilah muncul ada apa namanya masalah baru karena dulu mungkin eh, dakwahnya kepada orang yang bisa berbahasa Arab ya langsung. Tapi ketika bertemu dengan non-Arab maka muncul perkara ini. Ya, makanya di dalam Ulumul Quran ada bab atau pembahasan yang awalnya sebenarnya cukup teoritis ya, meskipun di tataran praktek pada akhirnya nanti kita akan lihat contoh-contoh bagaimana terjemahan-terjemahan yang ada ya, dan yang mudah memahamkan itu yang mana ya. Allah Ta'ala berfirman di sini di surat Al-An'am ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Ya, jadi eh, sudah diwahyukan ya kepada aku, maksudnya eh, Nabi Muhammad SAW, yaitu hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini li'unzirakum ya, supaya aku memberi peringatan ya dengan Al-Qur'an tersebut wa man balagh, dan kepada siapapun Al-Qur'an ini sampai meskipun Nabi SAW sudah wafat, maka Al-Quran sampai ke kita saat ini yaitu harus tersampaikan pesan-pesannya. Ya oleh karena itu tentunya akan ada ya usaha-usaha dari para ulama ya untuk menerjemahkan Al-Quran.
Kemudian di surat yang lain, yaitu surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Dan kami tidak mengutus, maksudnya Allah, seorang rasul kecuali bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan kaumnya. Itu yang sudah terjadi ya, yang sudah kita pahami. Liyubayyina lahum. Namun ya itu juga ya dengan tujuan supaya bisa menjelaskan kepada mereka pesan-pesan dari Allah ya. Fenomena ini sebenarnya berlaku ya, ayat ini harus berlaku sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang ya. Entah bagaimana caranya ya tadi ya, dari sisi dai atau dari sisi mad'u yang harus berusaha ya, apa namanya, memahami teks Al-Quran ya dari kedua belah sisi ya. Ya, pada akhirnya nanti menghukum, akan salah satu turunannya itu adalah hukum mempelajari bahasa Arab. Ya, hukum mempelajari bahasa Arab yang itu sebenarnya dirinci ya. Sebenarnya dirinci, tapi secara umum al-wasailulah ahkamul maqasid. Jadi baik itu belajar bahasa Arab atau menerjemahkan Al-Quran, ya, ketika di situ ada tujuan-tujuan yang sifatnya itu darurat ya, atau sifatnya itu memang urgent ya, misalnya untuk menegakkan hujah atau yang lain, maka wasilah itu hukumnya menjadi sama ya, wasilah itu hukumnya menjadi sama tergantung tujuannya. Karena nggak semua penerjemahan Al-Quran itu punya tujuan yang sama ya, barangkali ya. Mungkin hanya ingin melihat dari sisi gramatikal saja ya. Atau ingin memang ada orang yang dia harus menerjemahkan dulu misalnya ke bahasa apa gitu, negara mana gitu ya. Tapi memang untuk berdakwah gitu, yang dimana mereka perlu hujah. Nah, bisa jadi itu wajib. Maupun meskipun memang tidak 100% ya sempurna terjemahannya. Jadi memang tergantung tujuannya. Nah, ini pendahuluan yang harus kita pahami sebelum kita lihat nanti teori-teori yang ada. Ya, jadi memang senantiasa ada usaha-usaha ya untuk memahamkan Al-Quran ya, isinya ya, buat segenap manusia sampai akhir akhir zaman, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat masuk ke apa materinya. Nah, jadi di apa ya, di dunia ulumul Quran itu sebenarnya eh yang bukan sudah paten, tapi sudah diakui lah ya sama para ulama, dan belum ada lagi tuh yang sepertinya yang menyebutkan atau membuat teori baru berkaitan sama Al-Quran itu apa sih sebenarnya ya? Terjemah Al-Quran itu apa sih? Nah, ya. Jadi eh setidaknya itu ada 3 ya, nanti kita lihat. Tapi kalau kita punya apa namanya, literatur di kelas kita ini kan eh kita menggunakan kitabnya Syekh Mana Al-Qattan, Mabahithun fi Ulumil Quran. Tapi nggak ada salahnya nanti kita lihat definisi-definisi yang ada. Secara singkat dan simpelnya, kalau menurut Syekh Mana Al-Qattan, ya teori yang beliau bawa itu ya, jadi Syekh Man Al-Qattan itu wafatnya itu paling terakhir dari tokoh yang nanti akan kita sebutin di slide selanjutnya. Berarti kan secara hierarki apa namanya, keilmuan ya, memang di beberapa kesempatan beliau banyak menukil ulama-ulama yang sebelumnya ya, misalnya Az-Zarqani dalam Manahilil Irfan ya, di kitab Ulumul Quran yang sebelumnya itu kita dapati ya, mengutip ya, itu memang eh, umum lah ya di tengah para ulama ya. Jadi nanti ada Az-Zarqani, nanti kita coba bandingkan ya, penulis mana Hilil Irfan. Dan juga Az-Zahabi ya, itu penulis apa, kitab yang terkenal yaitu tafsir ya, wal mufassirun. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, tadi balik lagi ton ya. Jadi beliau
menyebutkan ini berarti kan di sekitar tahun berapa tuh ya? Beliau kan wafat 99 ya, terus sekitar 1419 ya. Dulu lahir beliau di 1925 ya, jadi di abad 20 ya. Kata beliau ada tiga ya, kata beliau cuman ada terjemah Al-Quran itu ada tiga. Beliau membagi menjadi tiga. Pertama itu apa namanya, terjemah harfiah ya, terjemah harfiah. Jadi mengalih bahasakan lafaz-lafaz huruf per huruf dari sisi Al-Quran itu satu persatu ya, dengan urutan yang sama. Nah, maka kalau kita bayangin kira-kira hasilnya itu bakal kayak gimana tuh kalau kita baca. Ya mungkin mirip-mirip terjemah per kata gitu ya. Terjemah per kata. Meskipun kita punya ya atau pernah baca terjemah per kata ya, secara bukan garis besar ya, secara gambaran umum ya. Mungkin kita kebayang ya itu ayat berbicara tentang apa. Tapi kadang bisa jadi akan salah paham juga kalau kita nggak baca versi terjemahan Depak misalnya, di bawahnya kan suka ada tuh ya. Atau masih nggak apa namanya, nggak mudeng juga ya, mau nggak mau harus turun ke yang agak global, misalnya tafsir ijmali atau terjemah tafsiriyah gitu kan. Kalau teman-teman misalnya belajar apa tuh namanya, kayak Tufatul Atfal atau Matan Jazariyah, itu kadang kalau bait per bait dibaca terjemahin pusing ya. Makanya kadang ada penulis-penulis ya, sebelum syarahnya ya, syarah-syarah matan ilmu tajwid tadi, itu kadang diterjemahkan tafsiriyah. Jadi supaya itu bait maknanya lempeng, kita pahami gitu ya. Karena kalau satu kata per kata apalagi syair, ya apa sih maksudnya gitu kan. Seperti itu. Nah, model seperti ini kalau menurut Syekh Mana Al-Qattan nggak mungkin ya. Jadi sudut pandangnya itu adalah tidak mungkin menggantikan Al-Quran 100%. Ya iyalah, karena dari sisi fiil, fa'il, gitu ya, misalnya jumlah fi'liyah ya, teman-teman yang belajar, pasti urutannya jadi aneh. Meskipun kalau di jumlah fi'liyah banyak kesamaan di sisi bahasa Indonesia. Cuman kalau udah ketemu jumlah ismiyah, mubtada khobar, terus kemudian kita tempelin itu kata per kata dari kamus misalnya ya, dari kamus bahasa Arab Indonesia, kemudian kita taruh di bawahnya, pasti hilang pertama susunan bahasa yang diinginkan. Kemudian yang kedua hilang juga apa namanya, eh, gaya bahasa yang ada ya, misal gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran, apalagi sisi-sisi balagoh itu udah hilang, kemana tahu kalau misalnya tafsirnya itu satu persatu. Makanya terjemahan harfiah ini memang tidak mungkin gitu ya untuk menggantikan Al-Quran, maksudnya bukan tidak mungkin dilakukan, tapi maksudnya tidak mungkin untuk memahamkan lah, boleh dibilang memahamkan. Misalnya kita datang mendakwahkan, kemudian kita terjemahan satu persatu. Ya ini bahasa mereka memang menurut beliau eh, tidak mungkin dilakukan, atau ya tidak boleh lah bahasanya beliau kalau di buku beliau. Nah kemudian yang kedua itu ada terjemah maknawi ya. Dan beliau di sini punya konsep, ada dua. Ada terjemah yang memang apa namanya, kata-kata dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan langsung gitu ya. Tapi kadang ada unsur kemukjizatan Al-Quran yang itu nggak bisa diterjemahkan. Makanya di sini beliau punya membagi eh, asliyah sama sanawiyah ya. Jadi kalau yang sanawiyah ini udah istilahnya ada kata-kata yang nilai apa namanya, kesakralannya itu berbeda ya, sehingga susah untuk mencari padanannya ya di bahasa yang lain ya, bahasa yang lain. Dan ini sama juga ya, kata beliau masih sangat rumit ya untuk digunakan menggantikan 100% teks aslinya. Ya ini
Ini pendapat, sekali lagi ini pendapat beliau yang kita bisa lihat dalam buku Syekh Mana Al-Qattan. Ya, jadi kalau kita summary dulu nih dua jenis terjemahan ini, kalau secara apa namanya bagaimanapun orangnya ketika ingin menerjemahkan harfiah, maka tentunya dia harus tahu dulu atau ahli dulu di bahasa yang mau apa namanya tujuan alih bahasanya itu ke. Maka kita harus pakar, mungkin harus pakar atau guru besar bahasa Indonesia dulu gitu ya. Kita harus tahu apa namanya seluk-beluk bahasa Indonesia, kemudian aturan-aturan mainnya, yang bahkan kita mungkin dulu waktu bahasa Indonesia nilainya nggak terlalu bagus gitu ya, pada bahasa bahasa kita gitu ya. Nah, dan juga harus paham ya, harus bisa juga mendapatkan zauk ya, itu rasa ya di bahasa Arabnya itu sendiri. Barulah nanti dia akan dengan presisi ya menerjemahkan satu kata pada pasti ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Dan itu hampir mustahil ya. Makanya teori-teori ini juga sebenarnya ada kritik-kritik ya. Sebenarnya benar nggak sih, ada atau enggak sih terjemahan harfiah yang benar-benar bagus. Makanya atau versi beliau nggak boleh. Kalau kita tanya versi Syekh Man Al-Qattan itu tidak boleh, karena di sisi Al-Qur'an itu tidak ada balaghah-balaghah dan mukjizat yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Nah, sekarang yang kedua, summary buat yang kedua, kalau terkait hukumnya, ya ini karena beliau sampai membatasi ada dua nih. Ada makna yang mirip, ada padanannya itu mirip antara bahasa Arab dengan bahasa tujuannya, tapi kadang kita temukan sisi-sisi yang khusus ya, atau yang sifatnya itu sakral, sanawiyah yang kita nggak bisa. Nah, itu akhirnya juga menurut beliau terjemahan yang model ini tidak bisa. Dan pada akhirnya beliau mengusulkan atau condong merekomendasikan yang namanya tafsiriyah. Ya, jadi harus dilihat tafsirnya, kemudian beliau barulah dialih bahasakan gitu ya. Coba nanti mungkin kalau itu kurang lebih ya agak panjang, itu tafsir ijmali ya. Cuman lebih ringkas dari itu ya nanti kita akan kelihatan lah ya terjemah tafsiriyah, model-modelnya seperti apa nanti dicontoh di bawah. Ya, jadi itu versi dari Syekh Mana Al-Qattan ya. Mudah-mudahan dipahami. Jadi ada terjemah harfiah menurut beliau, jadi terjemah maknawi, sama terjemah tafsiriyah. Ini menurut Syekh Mana Al-Qattan. Jadi kita bahas yang pertama. Ini yang paling rumit sebenarnya. Ini yang paling rumit ketimbang nanti terjemahan atau teori yang diusung oleh ulama yang lain ya. Jadi karena beliau tuh sampai membagi tiga gitu, harfiah, maknawi, ya sama tafsiriyah. Nah, kita lihat dulu yang selanjutnya. Kalau versi apa namanya Dr. ya Muhammad Hussein Az-Zahabi, ya beliau penulis At-Tafsir wal Mufassirun, ya beliau tuh punya konsep sebenarnya beliau juga apa namanya membagi dua ya. Pertama beliau punya konsep itu juga, cuman terjemah harfiahnya ini beliau bagi dua lagi, yaitu terjemah harfiah bil misal ya, bil misli gitu ya, atau terjemah yang kedua yaitu terjemah harfiah bil ghairil misal. Ya, jadi ini kan sudut pandang yang beda aja sebenarnya. Sudut pandang yang berbeda. Kalau terjemah
harfiah bil misli berarti kita nerjemahin Al-Qur'an ke bahasa lain ya dengan grammar yang persis ya, dengan grammar yang persis dengan bahasa tujuannya. Nah, masalahnya bahasa tujuannya itu ada nggak ya yang selengkap atau sekompleks bahasa Arab gitu ya. Jadi bahasa asal diganti ke bahasa tujuan bisa mencakup seluruh makna, struktur bahasa, nah itu namanya terjemah harfiah bil misli ya, bil misli. Jadi ungkapannya itu kata demi kata, kosakata Al-Qur'an dicari padanannya, kemudian dicari terjemahannya, susunan kalimatnya juga dicari yang serupa ya. Maka kata Az-Zahabi sendiri ya, yang pertama ini nggak bisa dilakukan oleh setiap orang ya karena nanti apa teori yang ada terjemahan Al-Qur'an itu tidak bisa mengembalikan atau memunculkan bab-bab yang kita bahas kemarin, misalnya kemujizatan Al-Qur'an, apalagi balagoh ya, itu nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau beliau apa namanya Syekh Az-Zahabi ya dalam bukunya tadi ya Tafsir wal Mufassirun itu membolehkan aja ya selama mungkin ya. Tapi kalau memang ada kata-kata dalam Al-Qur'an yang nggak bisa diterjemahkan secara harfiah, ya maka nanti akan muncul istihad ya, akan muncul istihad dari si translatornya itu untuk eh, ya menjelaskan padanannya kira-kira apa. Nah, biasanya tuh ya banyak kita sering temukan juga di terjemahan itu kayak footnote gitu ya, catatan kaki, penjelasan gitu ya. Baik itu yang memang dia menjelaskan secara bahasa gitu ya, atau memang akhirnya dia bergeser ke tadi seperti sarannya Syekh Mana Al-Qattan yaitu tafsiriyah. Jadi memang pada akhirnya nanti kita akan disuguhkan judulnya terjemahan Al-Qur'an, cuman isinya itu kadang campur ya antara beberapa apa namanya metode-metode penafsiran. Karena tergantung tujuannya itu apa. Ya ketika menerjemahkan itu memang mau apa namanya kalau ideal kan mau mengcopy gitu ya sesuai teks aslinya itu jelas nggak mungkin. Tapi kalau tujuannya mungkin hanya menyampaikan pesan-pesan inti ya dari ajaran Islam secara global ya dalam Al-Qur'an ya akhirnya di ayat yang satu kadang misalnya benar-benar apa maknawiyah tapi di ayat-ayat yang bahkan tafsirnya sendiri pun kita nanti pernah bahas ya, ada yang mutasyabihat, ada yang tidak, itu lebih sulit lagi untuk diterjemahkan. Ya, lebih sulit lagi diterjemahkan. Nah, yang kedua, itu terjemah harfiah bi ghair misal. Kalau ini yang lebih mudah ya, maksudnya tidak se-strict yang pertama karena bisa diterjemahkan dengan yang tidak semisal ya gitu ya. Jadi ini apa namanya pembagian yang beliau usung gitu ya. Kalau menurut Syekh Az-Zahabi. Nah, satu lagi ya kita akan lihat satu lagi itu eh, menurut Az-Zarqani. Ya, Az-Zarqani tadi eh, penulis Manahilil Irfan. Nah, sebelum kita lihat konsep dari beliau, jadi beliau punya pakem ya. Jadi kalau mau menerjemahkan itu sebenarnya kan tujuan utamanya pertama kita ini umum ya, terjemahan umum ya, terjemahan umum. Berarti kan kita mau menyampaikan berita kepada orang yang belum dikenal, apa nih tipe ya. Jadi eh, ada unsur apa tantangan juga ya ketika kita nggak tahu ini orang dianggap tidak sebahasa dengan kita. Kemudian kita punya berita, apalagi ini kalau misalnya apa, apalagi ini wahyu misalnya gitu ya.
kita harus sampaikan berita itu ke dia dan dia ngerti sebagaimana dia ngerti gitu kan. Itu kan tujuan utama, ya kan. Nah, kemudian kita ketika mendeliver, kita harus sedemikian rupa ya mengalih bahasakan dengan bahasa orang yang mau kita sampaikan satu kalimat atau satu pembahasan. Dan itu harus kena gitu kan. Itu kan tujuan utamanya. Dan dua tujuan ini, satu dan dua, sebenarnya sudah terjadi ya di masa turunnya wahyu ya. Ketika malaikat Jibril kemudian turun ya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya mendeliver kepada sahabat, ya meskipun bukan terjemah, tapi lebih kepada pemahaman tafsirnya, maka dua ini kan salah satu tujuan yang sebenarnya terjemah juga kita punya tujuan yang sah dari Eh, perjemahan sampai saat ini. apa Ustaz? Ya, Suaranya kadang putus gitu, terus nyambung lagi. oh ya, biasa kalau udah ini reset, anak ganti dulu sebentar. Tadi saya ada note memang. Bentar. Oke, sekarang suara udah jelas ya, anak ganti tethering setelah tadi ya. Sudah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, Anda lanjutkan. Nah, ini yang tujuan yang keempat, itu memindahkan satu ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, ini kayak gaya bahasa. Ya, bahkan di bahasa daerah ke bahasa daerah yang lain, kadang eh, ada yang bisa kita alih bahasakan ya. Ya, apa namanya, bahasa daerah ya. Bahasa daerah ke bahasa daerah yang lain. Ya pada akhirnya kita harus memang diam diri dulu di lingkungan itu sampai kita menyatu dan oh baru ketahuan ini nih istilah ini nih kalau di bahasa daerah saya tuh kira-kira begini gitu kan. Kalau kita punya pengalaman seperti itu ya misalnya Anda tinggal yang mungkin baru beberapa tahun di lingkungan Betawi ya ketika ngelihat satu ungkapan ini kayaknya kalau karena anak orang Sunda ini kalau di bahasa Sunda nih kayaknya ini nih maksudnya gitu kan. Akhirnya dikonfirmasi ketika kita nanya. Dan itu kan bukan satu hal yang mudah dan apa namanya eh, perlu waktu lah ya perlu waktu. Oke, nah itu dari sisi Az-Zarqani. Cuman kalau dari beliau ya kalau dari beliau eh, definisi atau teori yang beliau bawakan terkait apa namanya terjemah itu cuman dua juga sih sama. Dia mirip seperti Syekh Az-Zahabi. Beliau membagi terjemah harfiah ya dan juga tafsiriyah. Ya, jadi pada akhirnya menurut Syekh Az-Zarqani itu tafsirah sama manawi ini sama aja gitu sama aja ya, jadi tinggal melihat pada apa namanya kalau Syekh Mana Al-Qattan itu ada mana asli sama sanawi ya tapi kalau Al-Imam Az-Zarqani atau Syekh Az-Zarqani beliau membagi harfiah dan tafsiriyah. Nah, dari tiga apa namanya pendapat tadi ya sebelum nanti kita ke contoh berarti mau Syekh Az-Zahabi, Syekh Az-Zarqani ya melihat apa namanya terjemah itu sisi kesamaannya itu ya pertama harus bisa membuat kesepadanan kata dalam bahasa asal yaitu bahasa Arab ke bahasa tujuan ya itu terjemah ya. Tapi kalau tafsir nanti kita bahas tafsir di pertemuan selanjutnya itu beda tugas ya beda tugas dengan terjemah. Kalau tafsir itu
menjelaskan secara global atau rinci maksud ayat. Ya, jadi beda 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 role ya, beda role. Jadi pertama kalau tadi kalau terjemah maka dia ada pakemnya, dia harus cari kesepadanan kata bahasa bahasa asal dengan bahasa tujuan. Yang kita lihat ya dari definisi yang ada atau teori yang dibawa. Tapi kalau tafsir ya, maka itu menjelaskan secara global dan rinci ya. Kemudian satu lagi, kalau terjemahan dia itu independen dong ya dengan teks asal. Jadi ketika dia udah jadi terjemahan nih, maka kita bilang itu terjemahan Al-Qur'an. Ya, berarti kan udah satu entitas sendiri gitu ya. Jadi dia itu sudah independen dengan teks asalnya itu Al-Qur'an itu sendiri. Jadi udah produk lain gitu ya. Mau itu sempurna kayak atau enggak, apa namanya, itu nggak bisa dibilang itu bagian dari Al-Qur'an. Tapi kalau tafsir kan beda. Kalau tafsir itu kan dia akan nempel terus sama Al-Qur'an itu sendiri ya. Dia akan apa namanya muta'alik ya. Dia nempel terus sama teks asalnya yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Ya, jadi itu dua perbedaan ya kalau kita lihat ya dari sisi teori-teori yang ada. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita lihat ya. Sebenarnya ini Anda tampilkan ayatnya aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat terjemahan yang teori-teori yang ada tadi, sebenarnya nerjemahin Al-Qur'an itu secara secara apa namanya ideal itu sesuatu yang mustahil atau enggak gitu ya. Ya makanya ada beberapa tulisan-tulisan ya kalau kita baca ya di paper-paper atau ya kritik-kritik terkait studi Al-Qur'an itu menyatakan terjemahan Al-Qur'an itu mustahil gitu ya. Yang ideal gitu ya. Nah, makanya tadi Anda bilang pas kita lihat terjemahan-terjemahan yang ada itu ya akhirnya kita disuguhkan dengan eh, ya sedikit campur-campur lah gitu ya. Kadang ada tafsiriyah gitu ya dan itu sebenarnya yang sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi karena nanti akan jadi bingung kalau benar-benar semuanya harfiah gitu ya. Tapi di beberapa ayat yang bahkan di ayat sendiri tafsirnya saja itu mungkin banyak diskusi-diskusi ya, apalagi misalnya ayat-ayat mutasyabihat gitu ya. Ini contoh nih. Surat Al-Isra ya, ayat 29. Allah Ta'ala kan berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik." Ya, jadi ini terjemah eh Depak ya kalau kita lihat. Ini anak ambil dari eh lafzi ya. Kita coba double check dulu. Ya, translationnya ya dari Depak ya. Nah, di sini dan janganlah kamu wala taj'al yadaka, janganlah kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu ya pada lehermu ya dan seterusnya. Nah, di sini ada kata yadun ya kan yadun. Kemudian kata unuk ya. Dan juga kalau kita lanjutin wala tabsutha kullal basti fata'uda maluman mahsura. Ya, jadi dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi ada kata yadun, ada kata unuk, ada kata tabsut ya. Itu diterjemahkan ya. Kalau kita lihat versi ini, ada apa namanya? Lihat versi yang lain. Kalau kita bandingkan beberapa terjemahan, itu kadang diterjemah tangan, gitu ya kan? Kalau secara literal ya harfiah nih masing-masing tadi Anda sebutkan ya dun, unuk, tabsut ya, itu kan tangan, leher ya sama melepaskan ya atau mengulurkan kalau di sini. Nah, kalau ini kita lihat dari sisi konsep tadi yang kita udah bahas ya, teori Az-Zahabi.
kemudian teori terjemahnya Az-Zarqani. Berarti kan terjemah apa nih? Terjemah harfiah, ya kan? Terjemah harfiah, ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya sesuai definisi gitu ya, kita strict dengan definisi yang ada. Tapi ya kalau kita tinjau dari sisi grammar gitu ya, di sini ada domir, ya kan? Ya ada kak, ya ada domir, ada juga konsep ittisal, ya ketersambungan, ya. Kemudian ya itulah yang paling mudah dilihat gitu kan. Ada domir, ada apa namanya ketersambungan, apa konsep mutasil, ya. Itu nggak terakomodir ya dari terjemahan yang kalau kita lihat di teks ini gitu ya. Nggak ada. Karena apa namanya perbedaan antara kita menerjemahkan harfiah ya dengan terjemahan tafsiriyah itu sebenarnya kelihatannya dari sisi sisi gramatikalnya itu harus sama persis dengan bahasa asal, ya harus sama persis dengan bahasa asal, ya. Jadi kalau kita lihat sedikit tafsirnya, ya kita misalnya nggak tahu, cuman kita ngintip sedikit nih ya. Kan ayat ini sebenarnya ngomongin apa sih? Tanganmu terbelenggu pada lehermu, ya. Coba jangan bayangin ya. Ya, suaranya masih jelas kan ya? Ini tadi ada unstable connection. Mudah-mudahan masih kedengeran ya. Jelas. Ya. Nah, jadi kan sebenarnya makna ini kalau kita ngintip dikit sebenarnya tentang larangan kikir ya. Ya, larangan kikir dan boros ya. Dan itu taunya dari mana? Ya karena kita lihatnya kalau ini nggak anak tampilin di sini ya. Kita lihat kalau misalnya di terjemahan Al-Quran Kemenak ya, atau kita buka terjemahan Al-Quran misalnya punya Pak Quraisy Shihab lah yang Indonesia gitu ya, atau Mahmud Yunus ya, di tafsir Al-Quran itu adanya di bawah, itu adanya di footnote gitu ya. Jadi pada akhirnya kita akan tercampur gitu ya antara harfiah dengan tafsiriyah ketika kita melihat itu langsung, apa namanya, melihat produknya langsung ya, melihat produknya langsung. Kita lihat satu, nah contoh ini kita ambil yang lain ya. Misalnya dalam Al-Quran banyak kita lihat wa aqimus shalah misalnya ya, wa aqimus shalah. Apa terjemahan yang ada? Ya coba jadi googling atau lihat di aplikasi terjemahan. Ini kan diterjemahkannya dengan laksanakan sholat atau eh, tegakkanlah sholat. Apa tentunya ketika kita nerjemahin sebatas itu ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang reduksi maknanya banyak ya. Wa aqimus shalah. Padahal kata aqimu itu sebenarnya ya kalau kita digging lagi lebih jauh itu bahwa sholat itu sebenarnya harus benar-benar dilakukan ya secara apa namanya konsisten ya sampai dikatakan tegak ya, makanya kan sholat itu tiang agama ya, jadi nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Itu makna-makna yang terkandung dalam kata akimu ya, kata kata akimu. Terus di perspektif yang lain, akimu di sini maksudnya ya sholat itu harus dilakukan dengan syarat dan rukun-rukunnya, dilakukan sepanjang hayat, ya. Di perspektif yang lain dia sholat itu harus ikhlas, khusyuk, ya. Yang itu nggak ada, ya, tidak tergambar sedikit pun dalam apa namanya penerjemahan misalnya laksanakan sholat atau tegakkanlah sholat. Harus diperjelas di sisi tafsir ya, tentunya tafsir dan takwil lah untuk lebih mengeksplor lebih jauh. Sama juga misalnya Rabbil Alamin. eh Simpelnya Tuhan semesta alam. Padahal mungkin kalau kita sudah belajar kitab tauhid misalnya ya, atau bab-bab akidah yang membahas makna Rabb lebih dalam, Rob itu kan makna rububiyah ya, di dalamnya
ada makna bahwa Allah itu sebagai pengatur ya, atau al-murabbi yang menjaga, mendidik ya, al-malik ya, itu nggak kelihatan ya, tidak kelihatan juga sama misalnya ar-Rahmanir Rahim ya, simpel, maha pengasih, maha penyayang ya. Padahal ar-Rahman di sini kalau dibahas di sisi yang lain wazannya apa nih ya, fa'lan ya, menunjukkan apa, superlatif dalam rahmat dan kasih sayang gitu ya, itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dalam terjemah terjemah harfiah. Dan ini eh, nggak kita lihat ya kalau di apa namanya, produk-produk terjemahan tadi ya. Jadi itulah yang membedakan antara terjemah harfiah dengan terjemah tafsiriyah ya. Tergantung kebutuhan ya. Sekali lagi tergantung kebutuhan apa yang mau kita tuju dari terjemahan yang mau kita sampaikan ke orang lain ya, orang lain. Ya, seperti itu. Ya, sampai sampai sini itu selesai ya tentang terjemah Al-Qur'an. Nah, sebelum kita tambah satu lagi sedikit ya sebagai penutup, nanti mungkin ada tanya jawab, silahkan. Jadi Al-Quran sendiri kalau berbicara di Indonesia sebenarnya sudah lama ada ya terjemahan ya. Ini anak sedikit aja anak munculkan sebenarnya kalau di tahun 17-18-an ya, abad abad 17-18, kita kenal sejarah Islam itu masuk ya, semenjak itu pula lah sebenarnya sudah ada usaha-usaha untuk menerjemahkan. Cuman kelihatan apa namanya, dalam bentuk karya tulis misalnya Turjuman Al-Mustafid ya, karya Abdurrahman Abdur Rauf ya bin Ali Al-Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri ya, dia punya buku Sirat Al-Mustaqim, Syekh Nawawi Al-Bantani ya, kalau tahu buku tafsir itu Marahul Labid Labid ya, di abad 19 ya. Kemudian tokoh-tokoh yang terkenal misalnya Hamka punya Al-Burhan atau tafsir Al-Azhar ya, ini usaha-usaha dalam menerjemahkan menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, kalau teori Wali Songo itu benar ya, berarti kan dimundur satu abad lagi ya, sekitar 1600-an, yaitu ada ini kan apa, ada terjemah Arab ke bahasa Jawa ya, meskipun Anda belum pernah baca ya, tapi itu sudah ada dan dipelajari juga kalau nggak salah di pesantren-pesantren ya, utawi Iki Iku itu ya, teori terjemahan Jawa. Nah, itu kan berarti menunjukkan sudah ada ya, sudah ada sejak sejak cukup lama. Dan yang terakhir mungkin di yang baru-baru ini ya, itu Pak Quraish Shihab ya punya eh, tafsir Al-Misbah ya, dengan beberapa penerjemahan yang beliau bawa. Ya, itu yang tidak kita pungkiri dalam sejarah terjemahan terjemahan Al-Qur'an. Ya. Jadi apa namanya? Tergantung kebutuhan, tergantung juga dari apa namanya? Bagaimana yang mau dituju oleh si penulis tadi gitu ya. Kalau memang adalah yang dikejar adalah pemahaman, ya tentunya yang paling baik adalah tafsir terjemah tafsiriyah atau pemahaman awal. Kalau untuk melihat kosakata ya, kita sudah disuguhi dengan tafsir terjemah kata ya, untuk kosakata, tapi jangan harap gramatikalnya bagus gitu ya. Karena kalau di gramatikal ya kita lihat terjemah dari sisi maknawi ya. Itu yang paling dekat yang kita bisa rasakan gitu ya. Dan yang paling ultimate-nya ya, sebenarnya kita belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab. Ini kita pelajari dalam rangka untuk melihat ya, jangan sampai nanti kita eh, apa namanya, tersesat gitu ya dengan terjemahan-terjemahan yang ada, karena kita tidak tahu kelemahan dari masing-masing terjemahan tersebut gitu ya. Jadi apalagi kita mengajar misalnya dengan terjemahan, nah itu lebih lebih parah lagi gitu ya.
Ya, sampai kalau nggak salah sempat viral gitu ya, ada yang menerjemahkan deh kalau nggak salah ya, Al-Qari'ah itu dengan apa namanya, pembaca wanita gitu ya, padahal itu menggunakan ain. Itu udah di luar apa dari contoh yang ada, Bu. Itu sebenarnya salah terjemah ya, karena tertukar antara hamzah dengan ain ya. Al-Qari'ah kan hari kiamat gitu ya. Itu suara apa namanya, keadaan di hari kiamat itu yang sangat menggugah hati gitu ya. Kok qoro'a gitu ya, bukan qoro'a dengan hamzah. Al-Qari'ah diterjemahkan jadi Al-Qari pembaca laki, Al-Qari'ah itu pembaca perempuan. Itu ada yang penerjemahan seperti itu dan didengar gitu ya ceramah-ceramahnya ya. Seperti itu. Nah, ini ini unik satu lagi ya. Kalau di apa bukunya Syekh Halman Al-Qattan itu di akhir babnya beliau kasih sebenarnya pembahasan fikih sih sebenarnya ini. Cuman memang turunan ya, turunan dari terjemahan Al-Qur'an. Yaitu satu bab terakhir teman, nyambung nggak nyambung, cuman irisannya itu adalah karena di pembahasan fikih itu ada pembahasan berkaitan dengan boleh nggak kita sholat dengan bukan bahasa Arab. Sedangkan kan di bagian-bagian sholat itu ada Al-Quran dan juga ada doa dan zikir. Nah, di sini memang yang sudah belajar fikih ya tidak asing lagi bahwa kalau di madhab Hanafiyah ya, itu murid-muridnya misalnya Abu Yusuf ya, Muhammad bin Hussein, yang berpendapat boleh secara mutlak itu sebenarnya dalam kondisi kondisi darurat ya. Kenapa di madhab Hanafiyah itu membolehkan dengan selain bahasa Arab? Ya bagi yang nggak bisa baca dengan bahasa Arab dalam sholat, yang mau baca apa lagi gitu ya, mau baca apa lagi. Dan sebenarnya orang-orang yang nggak tahu ya di zaman sekarang ada nggak ya, cuman zaman dulu harusnya ada, dia baca pakai bahasa Persia. Itu sebenarnya di sisi yang kelompok kedua atau jumhur yang nggak bolehin itu kan sebenarnya, yang nggak bolehin pun misalnya ada hadis kan, kalau misalnya bahkan Al-Fatihah nggak hafal, sholatnya baca apa? Baca zikir. Nah, sebenarnya tinjauan orang-orang yang di menurut pendapat nomor satu yang tadi boleh dengan selain bahasa Arab, itu sebenarnya dianggap seperti orang yang sedang berzikir sebenarnya kan. Itu kan tapi sekarang rasanya udah nggak ada ya orang yang nggak hafal Al-Fatihah gitu, mau orang mualaf pun mestinya dia dituntun lah, atau seenggaknya bisa baca apa namanya namanya transliterasi gitu ya, yang sehingga dia baca dengan bahasa Arab ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pendapat Imam Abu Hanifah ya jadinya boleh bahasa Turki, bahasa Persia gitu ya, karena menurut mereka Al-Quran itu sebenarnya apa namanya, ini lagi-lagi ada pembahasannya juga dengan pembahasan akidah yang sudah kita bahas lalu ya, terkait Al-Quran itu kalamullah atau bukan gitu ya. Al-Quran itu kalamullah atau bukan, tapi memang apa namanya di pembahasan ini lebih ke ranah fikihnya. Nah, kemudian kalau jumhur itu mayoritas ulama ahli fikih yang tiga yang lain gitu ya, itu tentunya nggak bolehin ya, karena Al-Quran itu harus ketika sholat dibaca dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab karena ya itu tadi, karena masih sisi sudut pandangnya itu adalah Quran itu kalamullah, kemudian tidak bisa digantikan dengan yang lain ya, dengan bahasa yang lain apalagi di dalam sholat. Bahkan sebenarnya lebih kuat karena kalau kita lihat dalilnya misalnya di surat apa namanya Fussilat ya. Kalau misalnya kita lihat surat Al-Fussilat ayat ke 44 ya. Kalau kita ya ini bantahan buat dari apa namanya kelompok dua ya ke kelompok satu ya. Ini bukan bukan yang lagi ini ya, lagi booming sekarang ya. Satu dua tiga. Tapi maksudnya eh kita lihat dulu ya, anak-anak keluarin ayatnya biar sama-sama kita lihat ya.
Sebentar. Nah, ya, jadi Allah Ta'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, ya laqalu laula fussilat ayat. Ya, jadi, dan kalau kami jadikan Al-Quran itu satu bacaan, ya, dalam bahasa selain bahasa Arab, ya, tentu Oke, mereka, Ustaz. halo, gimana? Belum kelihatan layarnya. Oh, sorry, sorry. Ya, anak keluarin dulu ya. Keren. Nah, ini ya. Jadi kata apa namanya? eh kan dulu orang-orang Arab ya bilang, ya kenapa harus bahasa Arab Al-Quran itu turun gitu kan? Ya, laula fussilat ayatuh, ya, laqalu maka laqalu laula fussilat ayatuh, maka mereka pasti akan bilang, kenapa tidak jelaskan ayat-ayatnya? Ya, ajamiyun wa arabiyun, ya kan? eh Apakah Al-Quran itu dalam bahasa asing ya? Ya, sedangkan Rasul itu adalah orang-orang Arab. Ya, kul katakanlah walilladzina amanu huda wasyifa. Ya, dan Al-Quran itu adalah petunjuk ya dan sebagai obat ya bagi orang-orang yang beriman. Kata Al-Qadi Abu Bakar ya. Ini kan tadi kita lagi bahas nomor 2 ya. Al-Qadi Abu Bakar ini eh, apa apa fuqaha dari kalangan Maliki ya, mazhab Maliki. Kata beliau nih pakai ayat ini bahwa ayat ini kata beliau membantah pendapatnya nomor 1 tadi yang menyatakan nerjemahin Al-Quran itu dari bahasa Arab ke bahasa yang lain ya sholat ya itu boleh karena dia di surat Fussilat ayat 44 Allah eh, mempertanyakan gitu ya, apakah patut ya Al-Quran itu dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul itu adalah orang Arab gitu ya, kurang lebih begitu. Ya ini salah satu dalil ya yang dijadikan penguat ya, meskipun sebenarnya yang lebih rajih yang pendapat yang kedua ya, seperti itu. Ya selesai pembahasan kita di pagi hari ini. Tadi kita mulai lewat 3 menit atau 4 menit, kita akhiri lebih 3 menit ya, 6.33. Ya, silahkan jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, balikan ke Ustaz Dafa, silakan. Barakallahu fikum. Eh, Baik teman-teman, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin kita ada slot 1 sampai 2 pertanyaan, bila ada. Oh baik, ada Kak Rodi. Mungkin boleh Kak Rodi, ajukan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rodi, silakan. Nah, kalau saya baca-baca juga Ustaz kan dari kitab Dirosatun fi Ulumil Quran ini kan eh, katanya itu ada memang sebagian Al-Quran itu bisa diterjemahkan dengan menggunakan bahasa yang lain. Ada juga yang memang yang tidak bisa, tidak bisa sama sekali karena nanti menyalahi ininya. Seperti tadi kan kalau kita lihat di ayat yang Ustadz pampang itu kan nggak mungkin yang wala taja'al yadaka maghlulah itu kan nggak mungkin diterjemahin ke dalam bahasa lain seperti janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu. Tapi kalau kita lihat di terjemah tafsiriyahnya di tafsir Al-Muyasar itu kan udah dijelasin dia artinya wala tamassak yadaka anil infaq Iya, wala betul. tamassak yadaka anil infaq fi sabilil khair. Janganlah engkau menahan tanganmu dari berinfak pada jalan kebaikan. Nah, kan maksudnya kalau terjemahin secara biasa kan orang akan bingung terkadang juga nih. Maksudnya orang yang membaca terjemahan itu akan bingung.
Mungkin itu salah satu ayat yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa lain apa adanya gitu. Melainkan harus terjemah tafsiriyahnya seperti tafsir Al-Muyassar tadi Ustaz ya. Iya, betul, betul. Dan memang juga ada ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa mungkin ini Ustaz ya di seperti kalau bercerita tentang kisah-kisah mungkin yang bisa diterjemahin secara maknawi lah istilahnya. Begitu nggak Ustaz? Nah, Iya, bisa betul. tambahkan. Ya, betul. Jadi ya memang tadi. Jadi kalau secara utuh ya Al-Qur'an itu eh makanya tadi ada studi yang bilang ini mustahil gitu ya. Karena tadi ada ayat-ayat yang seperti tadi. Cuman balik lagi kebutuhannya sebenarnya kita tadi di awal kan Anda bilang apa di apa pembahasan terjemah ini eh tujuan si dai ya ke mat'unya itu mau menjelaskan apa gitu ya. Makanya ini strategi lah. Ini kita belajar ini ketika kita mungkin di satu kesempatan nanti mengajar tafsir gitu ya atau tadabur gitu ya, tadabur ayat, maka kita harus pilihkan mana terjemahan yang harus kita paparkan ke emak-emak gitu ya atau ibu-ibu gitu ya. Jadi jangan dikasih yang letterlek depak tapi maksudnya apa sih gitu kan bertanya-tanya apalagi yang langsung saja dikasih yang terjemahan tafsiriyah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lagi menjadikan ayat tadi contoh apa namanya bahasa Arab gitu ya sisi gramatikal nggak ada masalah. Misalnya kita terjemahkan satu persatu secara harfiah gitu ya. Kita mau ngasih tahu apa namanya la nahi gitu ya. Kemudian setelah itu ada maf'ul bih gitu ya kan. Kemudian maf'ul bih tsani gitu ya. Karena ja'ala di sini yahtaju ila maf'ulain. Ya udah nggak apa-apa itu dilompongin aja nanti kalau mau lihat ayatnya gitu ya. Atau kita mau ngejelasin di sini juga tentang domir gitu ya. Tadi konsep domir itu kan nggak terjamah dengan terjemah ya itu karena memang sesuai penggunaannya gitu ya. Dan ketika kita menerjemahkan gitu atau ada produk yang kita bilang ini bukan Al-Qur'an, ini hanya apa independen dia terhadap teks asli gitu ya, independen terhadap teks asli. Tapi ada yang memang langsung gitu ya, kayak misalnya cerita-cerita perjalanan hidup tadi disampaikan karena itu straightforward gitu ya, seperti narasi gitu ya. Tapi kadangkala juga di narasi tersebut ada sisi-sisi tersembunyi yang nggak muncul ya. Misalnya kondisi seberapa genting Nabi Yusuf ketika beliau terjebak gitu ya oleh Imratul Aziz ya itu kan mungkin terjemahannya itu nggak kerasa sampai kita satu persatu dipretelin gaya bahasa dari sisi bahasa Arab gitu ya. Akhirnya kita baru tahu mungkin karena misalnya kita belum sampai pembahasan bahasa Arabnya, baru tahu di sisi tafsirnya gitu ya atau tafsir secara utuh ya, bukan terjemah tafsiriyah ya, seperti itu. Jadi memang demikian adanya. Jadi kita belajar ini supaya kita bisa memilihkan yang mana yang akan kita gunakan ya atau kita jangan sampai terjebak gitu ya pada satu satu jenis terjemahan Al-Qur'an ketika kita menyampaikan ya ini kan fungsinya menyampaikan ya harusnya teman-teman di sini kita harusnya sudah di level ditafsir lah ini kan salah satu bab yang nyempil cuman memang karyanya juga luar biasa cukup banyak yang kita harus aware gitu ya jangan sampai nanti kita lihat orang-orang menjadikan terjemahan yang ternyata itu harfiah atau bahkan jauh dari makna tafsiriyahnya sebagai acuan gitu ya sebagai acuan karena orang-orang tuh udah males belajar bahasa Arab ya udah males ya kadang ngaji kadang dia pegang terjemahan oh kacau ntar gitu ya seperti itu jazakallahu khairan silakan jika ada lagi. Baik, mungkin kita kasih satu pertanyaan terakhir mungkin Sat, ya. Kalau ada yang Ya, mau tanya lagi. ya boleh. Atau nanti di Google Classroom juga di komen aja. Ada kan Betul, ya saat Aldi ya Saat apa ya ada, GCR-nya ya. ada nanti Google Ya, Classroom-nya.
Insya Allah. Baik, eh, baik mungkin kalau tidak ada, em, kita bisa tutup untuk sesi pagi nih Ustaz ya. Alhamdulillah tadi kita udah belajar eh, soal jenis-jenis terjemah dan juga perbedaan terjemah dan tafsir, makna terjemah itu apa, dan serta sejarah-sejarah awal. Setelah tadi sempat sedikit juga soal apa namanya masalah fikih mengenai membaca sholat dengan bahasa Arab ya. Em, Baik, mungkin untuk kepada peserta, em, kami ingin mengingatkan nanti bakal ada Google Classroom, di mana nanti akan ada aktivitas yang akan dipublikasikan. Jadi mohon dipantengin gitu Google Classroom-nya, karena nanti bakal ada eh, post learning activity yang bakal dipublikasikan di sana dan mau dapat dikerjakan. Selain dari itu, mungkin eh, kita akan tutup sesi kali ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa di pekan depan di hari Sabtu jam 5:30 pagi, di mana kita akan melanjutkan topik kita selanjutnya, yaitu corak tafsir berdasarkan periode. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.